Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Nesia. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Kahalili 2023. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Gadis ini bernama Marta, dia terlihat turun dari becak dan nampak kebingungan. Dan dia merasa alamat yang dia cari sudah benar. Dia lalu mengetuk pintu pagar rumah. Seorang wanita yang nampak ramah membuka pintu pagar itu. Dengan senyuman manis, dia menyapa Marta, lalu memeluk gadis itu. Wanita yang bernama Isabel ini mempersilahkan Marta masuk. Marta ke rumah itu untuk menjadi ART. Dia diutus oleh agensi yang dia pilih untuk merawat rumahnya, dan Isabel memperlakukan Marta layaknya tamu, bukan ART. Saat Marta melihat sebuah foto, Isabel berkata bahwa itu foto dirinya dan suaminya, Pablo. Isabel lalu mengajak Marta untuk melihat ke area dapur dan kamar pribadinya bersama suami, dan dia juga menunjukkan di mana kamar yang akan ditempati oleh Marta selama bekerja di sana. Kamar itu nampak mungil tapi tertata rapi. Dan setelah itu Isabel meminta Marta untuk beristirahat dan dia akan kembali ke kamarnya. Marta nampak suka dengan lingkungan di sana. Dia mulai membuka tas dan hendak merapikan barang bawaannya itu. Terlihat Marta membawa pakaian yang kegedean. Hari berikutnya, Marta diajak untuk melihat kandang hewan ternak rumah itu. Di sana, Isabel mengajari Marta untuk merawat hewan. Namun Marta yang belum terbiasa dengan aroma kandang terlihat muntah setelah kembali dari sana. Saat malam harinya, Isabel masih memperlakukan Marta layaknya tamu. Dia menjamu tamu Marta dan makan malam. Namun saat Marta hendak makan, Isabel memberi isyarat yang mengejutkannya. Kata Isabel, mereka tak boleh makan sebelum suaminya pulang, dan mereka akan makan bersama. Marta yang terkejut mencoba untuk maklum. Tak lama mereka menunggu, Pablo sudah datang. Isabel lalu segera berdiri dan menyambut suaminya. Tak lupa dia juga memperkenalkan Marta kepada suaminya. Setelah berkenalan, mereka pun nampak mulai makan malam. Saat itu Pablo terus memandangi Marta yang memang mengagumkan. Di sana Pablo juga meminta Marta untuk menceritakan tentang dirinya. Marta hanya berkata, "Aku seorang yang suka bekerja. Aku belum punya pengalaman berkencan karena fokus dengan pekerjaanku." Mendengar itu, Pablo dan Isabel nampak senang. Terlihat Pablo terus memperhatikan gadis muda yang duduk di sampingnya itu, dan ada rasa cemburu dari raut wajah Isabel melihat suaminya. Saat di kamar, Isabel terlihat melampiaskan rasa cemburunya kepada Marta kepada Pablo. Dia menghukum Pablo dengan cara yang berbeda. Nampak Pablo kesakitan, namun sangat menikmati sentuhan Isabel yang jauh dari kata lembut. Mereka berdua sama-sama mencoba melampiaskan perasaan yang sedang tumbuh di hati mereka. Setelah itu, Isabel melihat-lihat biodata calon ART. Nampak Pablo bertanya, mengapa istrinya masih mencari, sementara Marta sudah ada di rumah mereka. Sempat Isabel melirik sinis ke suaminya, sementara Marta berbuat aneh di kamarnya. Dia membuat dirinya melayang, dan tingkahnya itu jauh dari kata perawan, dan dia sedang membayangkan dirinya sedang bersama kekasihnya Carlos. Marta berbohong kepada majikannya tentang kepolosan dan tak memiliki kekasih. Keesokan harinya, saat sedang di kandang, Isabel menangis dan berteriak sejadi-jadinya. Itu karena anak ternaknya yang baru lahir tidak bisa diselamatkan. Marta mencoba menenangkan, namun dia malah kena marah dari Isabel yang benar-benar terlihat berduka. Isabel berkata, Marta tak tahu rasanya bagaimana kehilangan anak.
dan Martha hanya bisa diam. Saat sore hari, Isabel datang ke kamar Martha. Dia meminta maaf atas sikapnya tadi pagi. Dia seemosional itu karena dia bisa merasakan bagaimana keguguran, apalagi sampai 4 kali. Kini dirinya tak mampu lagi hamil karena kejadian itu. Dengan menangis, Isabel meminta Martha untuk mengandung anaknya dari Pablo dengan proses alami. Dia menjanjikan Martha uang yang banyak jika Martha bersedia. Keraguan tergambar dari raut wajah Martha. Rupanya Isabel mencari ART untuk tujuan ini. Belum lagi Martha berkata setuju, Isabel mengajaknya keluar berdoa, dan di sana Isabel meminta Martha untuk sama-sama berdoa dan meminta restu untuk niatnya. Isabel nampak kerasukan sembari membaca mantra, membuat Martha terlihat pusing dan juga pingsan. Dalam pingsannya itu Martha dikelilingi babi yang besar. Nampak dia bahagia bersama hewan-hewan itu. Lalu dia sadar dan dia sudah berada di dalam kamarnya. Isabel meminta untuk memutuskan segera sembari memberikan uang muka kepadanya untuk berkata iya. Martha senang dengan uang itu. Malam hari, Martha terlihat mengunjungi sebuah klub dan dia bertemu dengan pria dan memilih paket narkoboy. Setelahnya dia terlihat seperti orang yang kurang waras. Dia benar-benar berbohong dengan menjadi orang polos pada Isabel. Dan setelah itu dia terlihat masuk ke dalam sebuah rumah. Mungkin itu adalah rumahnya. Terlihat seorang wanita duduk di sampingnya. Namun Martha nampak tak memperdulikan wanita itu yang merupakan kakaknya itu. Kembali di rumah Isabel, Martha diajak Isabel untuk memulai program bayi secara alami. Martha menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Isabel, yaitu dengan uang yang banyak untuk melahirkan anak. Proses secara alami pun dilakukan. Isabel yang menuntut Pablo dan Martha dan bagaimana bisa melakukan program bayi agar bisa berhasil. Awalnya mereka bertiga canggung, namun lama-kelamaan mereka mulai menikmati. Setelah menyelesaikan tugasnya, Martha lalu kembali ke kamarnya. Di sana dia mulai ritual dengan narkobonya. Namun saat itu dia bermimpi buruk. Dia merasa dirinya tengah diganggu oleh makhluk yang menyerupai hewan. Saat dia terbangun, rupanya dia sudah ada di ruang tamu, dan Isabel langsung memberinya minuman herbal untuk mempercepat kehamilan. Isabel memaksa Martha untuk meminum ramuan itu, dan setelah itu dia memeriksa perut Martha apakah sudah mulai ada perkembangan atau belum. Saat di kamarnya, Martha menerima telepon dari Carlos. Dia memutuskan untuk menemui kekasihnya itu. Di sana mereka melepas rindu dan berenak mantap. Martha menyalahi perjanjiannya dengan berhubungan dengan orang lain selain Pablo. Dan saat di rumah, Martha yang sedang menikmati malam dikejutkan dengan kedatangan Pablo ke kamarnya. Di sana Pablo ingin mengecek sendiri kondisi perkembangan perut Martha. Dan di sana Pablo juga mulai aksinya dan menjalankan program memiliki anak tanpa kehadiran Isabel. Nampak keduanya menikmati sentuhan demi sentuhan satu sama lain. Mungkin saja program itu akan berjalan sempurna karena mereka melakukannya tanpa ada perasaan canggung. Keesokan harinya, Isabel yang mengecek perut Martha curiga Martha telah berenak mantap, dan pas sepengetahuannya, dia yang kadung emosi menghukum Martha di ruang berdoa. Dia meminta Martha untuk memohon ampun atas apa yang telah dia lakukan. Di belakang Isabel, Martha sangat kesakitan dengan hukuman Isabel itu. Beberapa minggu kemudian, Martha hamil. Namun dia yang stres mengalihkan pikirannya dengan narkoboy. Rasa sudah waktunya Martha mengumumkan kehamilannya pada Isabel dan Pablo. Kedua orang itu sangat senang mendengar hal tersebut tentang kehamilan Martha. Isabel terlihat merayakan kehamilan itu dan seolah dia mengandungnya. Kerabat dan temannya terlihat hadir.
dan dia ikut senang, tapi apa yang mereka lakukan terlihat aneh dan menyimpang. Marta juga tidak terlihat baik saat itu. Namun dia diarak menuju ruang doa dan ritual pun dimulai. Di sana Isabel menghukum Pablo atas lancangnya pada Marta, dan tanpa sepengetahuannya, Marta yang hanya mampu melihat saja tanpa bisa membantu. Para tamu juga terlihat bertingkah aneh dalam ritual itu. Di sana Isabel terlihat mengambil ASI Marta dalam jumlah yang banyak. Lalu ASI itu dia berikan kepada para tamu yang nampak kerasukan. Entah ritual apa yang mereka lakukan saat itu. Hari yang lain, Marta mengunjungi Carlos, kekasihnya. Di sana dia kangen meminta Carlos untuk menggarapnya. Mereka lalu berenak mantap. Setelah itu, nampak Carlos hanya ingin bersenang-senang dengan Marta. Dia segera pergi setelah menikmati momen bersama Marta. Marta jelas kecewa dengan sikap Carlos padanya. Perut Marta semakin besar, Isabel semakin perhatian kepadanya. Namun saat malam hari, Isabel dan Pablo melihat berita di TV. Di sana dikabarkan seorang gadis bernama Marta ditemukan tewas dalam got. Dicurigai adiknya Gina dan kekasihnya telah membunuhnya. Sementara Marta yang terbangun mencari ponselnya yang tak ada di meja. Dia panik mencari ponsel itu. Dia bertanya kepada Isabel, namun wanita itu berkata, dia tak melihat ponsel itu. Lagi pula siapa yang akan kau hubungi? Sementara hidupmu di sini tenang, nyaman dan juga enak bersama kami. Isabel hanya meminta Marta fokus menjaga bayinya. Saat itu Marta berhalusinasi. Dia merasa dirinya berubah menjadi manusia siluman. Dia juga merasa Isabel akan menghabisinya setelah dia melahirkan anak, dan dia tak akan bisa bertemu anaknya. Dia sangat ketakutan. Untunglah itu hanya mimpi. Marta memutuskan untuk pergi dari rumah itu, dan dia ingin memiliki anak itu karena dia adalah ibunya, bukan Isabel. Dia segera membawa semua barang-barangnya dan keluar dari rumah itu. Dan dia pergi pelan-pelan, namun pagar rumah tergembok. Bagaimana dia bisa melarikan diri sementara kondisinya tengah hamil besar? Dalam kepanikannya, kakaknya datang, dan di sini dia memanggil Marta, dan Marta meminta tolong kepada kakaknya. Namun kakaknya hanya bisa berkata, ini semua adalah karma dari perbuatanmu, Gina. Kau dan Carlos telah menghabisi nyawaku dan membuangku ke got. Rupanya Marta adalah Gina. Dia menjadi Marta karena ingin menghindari tanggung jawab telah menghabisi Marta, kakaknya. Dia dan Carlos yang saat itu menumpang di rumah Marta rupanya telah sembunyi dari preman yang mencari mereka karena hutang yang banyak. Di sana Marta menerima Gina dan Carlos tinggal di rumahnya karena dia akan bekerja sebagai ART di peternakan yang tidak lain adalah peternakan Isabel dan Pablo. Arwah Marta meminta adiknya untuk tobat dan menyerahkan diri, tapi Gina tampak tidak mau. Kejadian saat Marta kehilangan nyawa pada saat Carlos meminta uang kepada Marta untuk membayar hutang. Carlos juga menghina Marta yang tak pernah memiliki kekasih seumur hidupnya. Itu membuat Marta tersinggung. Gina sempat menegur Carlos untuk tidak menghina kakaknya, namun Carlos tetap menghina Marta. Di saat itulah mereka bertengkar. Dengan pisau dapur, Carlos menghabisi nyawa Marta. Lalu dia membungkus jasad itu dan membuangnya ke got. Marta datang pada Gina untuk membuat adiknya sadar akan sikap buruknya selama ini. Namun Gina memang begitu. Dia malah menikmati sentuhan Carlos di tengah kebingungan dan kesedihannya atas kematian Marta. Saat lain, dia menerima telepon dan akan mencari Carlos dan dirinya karena belum membayar hutang. Dia yang panik mencari cara dan memutuskan untuk menjadi Marta untuk menjadi ART di peternakan. Dengan tergesa-gesa dia mengambil pakaian apa saja untuk dibawa pergi. Sementara Isabel dan Pablo yang terlihat melihat berita Marta nampak panik. Pablo malah hendak menelpon polisi, tapi Isabel mengingatkan bahwa Marta mengandung anak mereka.
Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Martha dan mengambil ponsel dan Norco Boy saat Martha tak ada di kamar. Setelah itu mereka juga mengunci pagar agar Martha tidak bisa kabur. Martha terus diperingati kakaknya untuk bertobat dan memohon ampun atas kesalahan yang Martha buat selama ini. Setelahnya arwah itu tidak terlihat lagi. Martha terlihat kembali dan menuju ke ruang berdoa. Di sana dia yang melihat Isabel dan Pablo langsung berkata ingin pergi dan membawa anak itu. Tentu saja Isabel tak menerima niat Martha. Dia lalu berdiri dan mencoba mengancam Martha dengan berkata, dia tahu kalau Martha adalah Gina yang sekarang menjadi DPO polisi karena kasus pembunuhan. Isabel memaksa Gina untuk berlutut dan berdoa. Namun saat itu Gina langsung menyerang Isabel dan menghabisi Pablo dengan senjata tajam. Lalu dia juga menghabisi Isabel dengan brutal. Dia benar-benar sudah kehabisan akal. Arwah kakaknya datang lagi dan meminta Gina untuk melakukan hal yang baik untuk anak yang dikandungnya. Setidaknya Gina bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Gina nampak mengerti maksud arwah kakaknya. Dengan kondisi lemah, dia berjalan keluar dari peternakan itu. Dan dengan tertatih, dia berjalan ke tengah kota. Rupanya dia pergi ke rumah bersalin. Dengan upaya yang luar biasa, dia berusaha melahirkan anaknya secara normal. Dan anaknya pun lahir dengan selamat dan sempurna. Gina terlihat bahagia bisa menyentuh bayinya. Bayi dihasilkan dengan cintanya dan Carlos kekasihnya. Dan alur cerita film pun selesai. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.